Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Nur Fadli, jurusan Programmer dari Politeknik IDN. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu setelah kalian download aplikasi Visual Studio Code. Di video kali ini saya akan mengajarkan tentang CSS dasar inline, terus CSS dasar internal, CSS dasar eksternal. Jadi apa itu CSS dasar inline? Jadi CSS inline itu adalah CSS yang benar-benar di dalam tag, di dalam sebuah tag, bukan di antara tagnya, tapi ini di dalam tagnya. Nah, lalu untuk CSS internal itu baru CSS-nya di antara dua tag, di dalam cuma di antara dua tag. Lalu kalau CSS eksternal dia untuk CSS-nya memakai file yang berbeda, yaitu file style CSS. Nah, sebelum kita mulai, kita bisa new file dulu buat 3 file yang ini: eksternal, inline, internal, 4 file sama style CSS. Nah, kita mulai dulu dari internal, ini projectnya. Oke, pertama buat file buat struktur HTML-nya dulu. Kemudian kita ganti title-nya, kita ganti inline. CSS inline. Nah, terus di sini kita buat dulu file CSS-nya, mini project-nya. Satu, kita ambil dari Google aja. Kembali ke codingan kita. Jadi tag H1 itu untuk H2 head, heading itu judul awalnya. H1 itu bisa berbagai macam, dia bisa sampai H6 dan itu semakin mengecil. Lalu di sini kita tambahin tag P. Jadi tag P adalah tag paragraf untuk deskripsi biasanya. Di sini saya akan pakai tag P untuk deskripsinya. Nah, sebelum kita preview, kita save dulu. Nah, baru kita klik kanan, show preview. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu bagaimana cara styling pakai CSS-nya? Kita styling ke CSS-nya itu CSS inline dulu pertama. Jadi CSS inline itu adalah di dalam tag-nya. Jadi kita mau ini body, jadi keseluruhan ini adalah body. Kita ingin mengganti warna dari tulisan ini. Kita pakai CSS inline ya. Tinggal ke bodinya, di dalamnya tanda kurung ini, di dalam tanda kurung tulis style, ketik style. Enaknya Visual Studio Code itu seperti ini, dia langsung bisa ngebaca tanpa kita perlu mengetiknya capek-capek gitu. Terus color, karena kita ingin mewarnai,
dan kita pilih sesuai warnanya apa. Tuh, kita pakai dark gray coba ya. Dark gray. Oh ini. Kurang warna. Red aja deh. Red. Nah, jadi jangan lupa untuk men-save CTRL. Oh ya, untuk men-save itu ada shortcutnya. Shortcutnya itu CTRL save. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita juga bisa banyak sekali kita banyak sekali hal yang kita bisa lakukan pada CSS. Contohnya seperti background. Kita ingin ada backgroundnya, tulis aja color. Oh, tulis background color. Background colornya itu oke, saya minta maaf tadi ada kendala. Jadi untuk itu kita bisa ketik ini, lalu background color untuk warna backgroundnya. Kita pilih warna gray. Coba gray ya. Oh, berubah. Itulah CSS inline. Kita sudah membuat mini project inline. Nah, untuk mengecek secara real time-nya atau di webnya langsung, kita bisa ke folder kita yang tadi, lalu folder kita tempat kita menyimpan tadi di mana. Nah, kita klik yang internal. Sorry, bukan internal. Inline. Nah, sudah jadi mini project dasar ya. Ini project dasar CSS, cara CSS inline. Tuh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke CSS internal. Sama seperti tadi, cuma CSS di antara dua tag, bukan di dalam tagnya. Dia masih di luar, di antara dua tag. Kita buat dokumen HTML-nya. Lalu ini kita ganti dengan CSS internal. Nah, sama seperti tadi kita lakukan H1, terus kita pakai web, kita pakai ini kita pakai ini. Oke. Lalu tag P-nya jangan lupa memunculkan deskripsi. Ini sama seperti yang di inline, kita pakai kecil-kecilan dulu. Nah, jangan lupa untuk kita save CTRL save untuk men-save codingan kita. Nah, oke, sudah jadi, kita bisa langsung show preview. Nah, untuk CSS inline, CSS internal, dia bukan tadi kan inline di sini.
di dalam di dalam buka kurung tutup kurungnya body. Nah, kalau ini di luar, jadi dia di antara tag body. Itu kita tulis aja kayak tadi style. Nah, style, color, sebentar. Oke, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Oke, style. Lalu di dalam body ini, jadi di dalam body ini kita ingin men-style apa gitu. Contoh kita ingin men-style judulnya H1. H1 kita ketik H1. Nah, H1 buka kurung. Tapi buka kurungnya itu yang agak bulat gini. Nah, buka kurung, color, lalu ke atau kita pilih aqua kali ya, atau merah ya. Aqua deh boleh. Aqua kemarin. Nah, jangan lupa untuk kita selalu tutup kurung. Nah, jangan lupa untuk save. Lalu kita ingin ini kan deskripsinya. Kita ingin mewarnai deskripsinya. Caranya adalah kita ketik P, deskripsi ini ada di tag P, dia ada di tag P. Kita tulis P. Nah, jangan lupa buka kurung, color, lalu kita tinggal pilih. Nah, langsung dia berubah warna. Tuh. Atau kita ingin ada backgroundnya berbeda gitu. Ada warna backgroundnya. Kita bisa color background untuk resep ayam goreng non MSP-nya ya. Untuk judulnya. Background color, salah lagi. Background. Nah, background color kita ingin contohnya hitam. Nah, bisa. Atau kita juga ingin yang di bawahnya juga sama, background color. Tulis background color. Background color warna hitam juga. Nah, seperti itu. Atau kita ingin ini misal kurang gede tulisannya, kita bisa di tag P-nya misal kurang gede, kita bisa font size-nya sekitar 30 px. Nah, bisa seperti itu. Kalau mau lihat langsung seperti tadi, internal. Nah, jadi deh. Nah, lalu kita selanjutnya ke CSS eksternal. Seperti tadi buat strukturnya. Nah, di CSS eksternal itu paling sering atau paling banyak digunakan oleh pengembang atau web developer karena dia lebih terstruktur, lebih enak, lebih rapi, terus juga lebih enak pokoknya deh. Sini kita ganti aja CSS
eh, eksternal. Lalu kita tidak lupa membuat seperti tadi H1 eh, H1 kembali ke codingan kita, lalu di bawahnya tag P, kembali ke codingan V, lalu tidak lupa untuk save. Nah, jadi kalau untuk ini karena kita memakai file yang berbeda, jadi kita buat new file, lalu tulis style.css. Nah, kita nanti akan menstylingnya di folder ini, bukan disatukan dengan folder HTML kita, external.html kita. Gitu. Untuk menstylingnya di luar, kita membutuhkan yang namanya tag. Nah, tagnya itu dia ada di luar body atau di atas, di bawahnya title juga bisa, pokoknya di dalam head. Nah, head itu fungsinya untuk memasukkan link-linknya. Head sama style. Sebentar. Oke, jadi kita lanjut ke CSS eksternal. Bagaimana menstyling CSS eksternal? Jangan lupa kita seperti biasa buat struktur HTML-nya, HTML5. Kita di sini tulis CSS eksternal. Nah, CSS eksternal ini biasanya paling sering digunakan untuk pengembangan web karena dia lebih mudah, lebih teratur, lebih rapi. CSS eksternal itu karena dia di luar dari file HTML-nya. Nah, di sini sama seperti internal dan inline A1. Kita copy aja di sini. Kembali. Copy. Nah, di bawahnya juga sama. Kita copy. Jangan lupa untuk save. Nah, untuk CSS eksternal ini agak sedikit berbeda, yaitu biasanya internal dan inline itu style. Kalau CSS eksternal ini dia harus ada penghubungnya atau suatu link untuk menghubungkan antara file HTML dan file CSS-nya agar terhubung mereka, tidak error gitu. Kita pertama langsung aja. Jadi dia bukan di dalam tag itunya, tetapi di dalam tag head di dalam tag head di bawah, atau lebih tepatnya di bawah title. Kita tulis saja tag link. Nah, dia langsung otomatis. Href ini adalah penempatan linknya atau penempatan file CSS-nya. Kita tulis saja style nama yang ini kita style CSS. Jadi sebelum itu kita new file dulu buat untuk file CSSing atau file codingan CSS kita. Style CSS enter aja. Nah, langsung kita ke di sini untuk styling
dengan CSS-nya, CSS eksternalnya. Resep ayam goreng, kita ingin warnai tulisannya. Jadi resep ayam goreng itu ada di tag H. Lupa untuk buka kurungnya yang meliuk-meliuk itu, color aquamarine. Nah, jadi deh. Lalu kita ingin mewarnai yang di bawahnya juga, deskripsinya. Di dalam deskripsi itu ada tag P. Nah, jangan lupa buka kurung, color. Ini adalah red. Nah, jangan lupa untuk save. Nah, untuk backgroundnya kita ingin mewarnai, misal di background resep ayam goreng non MSG-nya kita ingin warna hitam, bisa tulis background color black. Nah, lalu di bawahnya juga background color black. Nah, background color dan black. Nah, kita bosen nih dengan halaman loginnya warna putih, kita bisa ganti. Itu warna putih ini dia berada di tag body, netral dia soalnya. Nah, kita buat tag aja. Sama CSS eksternal ini ada suatu peraturan yang tidak tertulis. Dia biasanya berurutan dari atas sampai bawah. Gitu. Jadi dia CSS-nya berurutan dari CSS body sampai ke bawah gitu, biar terlihat rapi aja. Dia tag body, tulis tag body, nggak usah tutup kurung lagi, buka kurung yang segitiga itu, buka kurung, color gray, save. Oke. Oh, bukan color, background color warna gray. Nah, dia akan berubah. Jadi seperti itu, atau kita bisa lihat live-nya, real time-nya, internal, eksternal. Nah, jadi kalau merasa masih kurang, kita bisa styling lagi. Tag P-nya misal tulisannya kurang besar, font size 40 30 px. Nah, atau resep ayam gorengnya kurang juga, font size 40 px. Nah, kita bisa lihat. Nah, sudah enak lagi. Jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Terima kasih setelah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.